Makanya dia bilang, kata orang ini ke ini. Jadi tanpa beriman kelihatan saleh. Kotong bilang kotong saleh. Di depan orang kotong bantu orang. Bapak lihat tetap hitam dadolek. Maka Anda perlu Yesus. Undang dia, terima dia. Dia masuk, dia tutup Anda. Andanya hilang. Jadi bikin apapun Bapak lihat putih, putih, putih. Jadi Bapak tuh bukan lihat saya dan saudara. Bapak lihat ada Yesus di hidupnya atau tidak. Makanya Yesus berkata, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku masuk mendapatkan engkau. Waktu engkau di dalam Yesus, Yesus di dalam engkau. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, omong-omong tentang tema Natal kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tema Natal yang diangkat oleh PGI, yang menjadi tema Natal secara nasional. Mantap nih bicara tentang kasih Allah. Dan 2 ayat yang saya angkat sebagai nats pembuka dan akan saya soroti bagi kita pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang akan saya kaitkan dengan kasih Allah atau cinta kasih Kristus yang menjadi sorotan dalam Natal tahun ini. Yang pertama, bicara tentang kasih Allah, kasih Kristus, itu selalu dikaitkan yang paling penting bagi kita adalah dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita. Itu paling penting. Omong kosong kalau orang bilang saya mau mengasihi ini itu. Tapi kalau dia tidak mengalami kepastian keselamatan di dalam hidupnya, itu hanya slogan. Kalaupun dia buat, dasarnya tidak jelas. Allah Maha menguji, Allah Maha melihat bahwa hanya orang yang beriman kepada Yesus, Yesus tinggal dalam dia, dia tinggal dalam Yesuslah. Maka dengar Bapak Ibu, segala perbuatannya dihitung sebagai perbuatan yang berkenan kepada Allah. Tanpa itu tidak bisa. Saya buktikan. Saya kalau khotbah selalu ada dasar firman. Karena khotbah itu beritakan firman, bukan firman baca di lain berhantam di lain. Khotbah itu jelaskan firman. Nah, apa dasarnya saya berkata, Bapak Ibu jemaat terkasih, bahwa tanpa kita mengalami keselamatan jiwa, tanpa kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, perbuatan baik kita nol semua. Tunjukkan Roma 14 ayat 23. Ini dasar yang jelas. Kalau kita mau menggerakkan persaudaraan, mau berbuat baik, mau berdampak secara sosial, pastikan kita sudah di area keselamatan atau belum. Kita sudah di area menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Kalau belum, minta maaf, babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi, atau perbuatan kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini ayat bilang begini, Bapak Ibu, pejabat dan semua kita yang ikut khotbah ini. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Bapak Ibu lihat, hal sepele, masalah makan saja tidak dengan iman. Kue apa-apa nih? Lampar tar susu. Dan ini kue merah. Betul tahu apa? Kue kacang ya. Makan ini kue tidak dengan iman, itu dosa Bapak Ibu. Hal sepele saja. Pakai pakaian tidak dengan iman, dosa. Beli otot tidak dengan iman, dosa. Kasih kuliah anak tidak dengan iman, dosa. Pegang jabatan tidak dengan iman, dosa. Apalagi jadi pendeta sonde beriman. Wah, itu lebih celaka lagi. Memang ada pendeta tidak beriman. Banyak kok pendeta yang bersaksi pindah agama, berserang-serang Kristen, kok kita hantam di media toh. Lu mengaku pendeta, pendeta setan lu. Masa pendeta kok tidak mengalami Yesus? Begitu gampang sekali buang iman. Berlukas jelek-jelek beriman. Pendeta lain diam, beta lu jaharap. Tebetan dari jalan, dari sampah Tuhan rau berpakai jadi pendeta.
Di sana ada rumusnya, bermain aman. Segala etika yang tidak sesuai dengan Alkitab beta angka buang. Ini ayat bilang makan saja tidak dengan dasar iman dosa, apalagi yang lain. Makanya dia bilang begini, ini ayat selanjutnya bilang begini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Firman Allah mengajarkan salvation by faith. Keselamatan karena iman, bukan salvation by works. Bukan keselamatan karena usaha atau perbuatan-perbuatan kita. Itu mutlak tuh. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan begini Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya poin pertamanya, kasih Allah harus dikaitkan dulu dengan keselamatan jiwa kita. Karena kalau kita belum selamat, hanya Kristen KTP, lalu bikin kasih, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Alkitab yang tidak dengan iman, dosa. Makanya harus alami kasih Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu terkasih. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu yang namanya anugerah. Pemberian cuma-cuma kepada mereka yang tidak layak. Ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya perlu menjelaskan poin pertama ini supaya nanti dijelaskan poin kedua berkaitan tolong orang nah, melayani sungguh-sungguh nah, berkorban nah. Itu semua start awalnya sudah bagus. Belum selamat lu omong-omong perbuatan baik apa? Nol. Dengar ini Bapak Ibu. Nol. Saya tunjukkan lagi. Ada orang yang kelihatan bagi-bagi, bantu orang segala macam. Ibu Pundoa tadi bilang apa? Bantu COVID. Bantu COVID segala rupa, tapi kalau bukan dengan dasar Yesus tidak bisa. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-3. Bapak Ibu lihat ini ayat, saya geser sedikit kok. Betasan penting, ayat yang penting. Dan sekalipun, Bapak Ibu lihat, ada level orang kayak begini nih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini yang kebom bunuh diri dong tuh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara jangan pikir semua orang yang bagi-bagi kelihatan jadi sinterklas. Bukan hanya di Desember, setiap bulan dia sinterklas. Anda jangan anggap, oh itu pasti benar. Dia yang paling tahu. Sudahkah Yesus menjadi penguasa tunggal di hidupnya? Kalau belum, sia-sia. Yang omong ini Tuhan Allah, bukan melatok tafsir sembarang. Saya belajar hermeneutik mati-matian. Tiap hari saya belajar. Karena saya seorang pengkhotbah yang melayani tanya jawab. Bukan hanya monolog. Wajib belajar. Apalagi sekarang ini jemaat dong pintar roh Pak Wali. Donju baca buku, donju ini. Pendeta khotbah salam ini satu nih. Tahu sekolah apa kau khotbah bikin bodoh orang. Oh jangan main. Dan memang pendeta dada muskuat. Saya suruh mau jadi pendeta. Kau ini kan mau jadi apa sungguh-sungguh. Wali kota sungguh-sungguh. Jaksa sungguh-sungguh. Sekda sungguh-sungguh. Pendeta sungguh-sungguh. Katong semua ini kain barang nih. Pembungkus mai itu. Dosa, hitam, gelap, gulita. Tanpa beriman, buat apa sak tetap Tuhan lihat hitam. Makanya ada ayat bilang begini. Yesaya 64 ayat 6. Ini ayat bilang begini Bapak Mama. Supaya kau mengerti kasih karunia Allah tuh terlalu penting dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita pertama-tama ya. Perhatikan ini ayat. Yesaya 64 ayat 6. Bagian A. Demikianlah kami sekalian. Seperti seorang apa? Najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saya jelaskan kain kotor Kain kotor itu pembalut wanita zaman itu. Saya harus ngomong Dulu kan belum ada softtex kayak sekarang ini.
Jadi dulu tuh kitab orang tua dulu saya pakai kain. Kalau mereka haid. Nah ini kain kotor nih, semar kain tuh pembalut wanita zaman itu. Sekarang kita lihat yang seperti kain kotor di sini, kesalahan atau kesalehan, Bapak Ibu tolong baca dulu. Kesalehan. Bayangkan saja. Bukan kesalahan Pak Wali, kesalehan. Nah kalau kesalehan kain dadolek, kesalahan kain apa lagi tanpa Yesus? Nangkap ya Bapak Mama ya, ini doktrin penting. Banyak gereja hanya omong perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Kau tahu susun ada beda dari orang lain. Makanya PGI bikin ini berpikir weh. Kalau langsung lompat di persaudaraan, berpikir tunggu dulu. Cek yang mau sebarkan kasih persaudaraan, ini susah selamat kok belum. Karena percuma Anda buat capek-capek masuk neraka juga. Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kalau omong tolong orang, ini beta juga tolong orang lah. Intahun sampai sebagi bantuan hampir 100 juta kok. Dari gereja, bukan dari mana-mana. Dari gereja kami bagi 100 juta gereja-gereja susah di desa. Kalau hanya mau buat baik, siapa yang buat baik. Tapi mari kita lihat fondasinya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ini ayat bilang, kesalehan kami seperti kain kotor. Makanya dia bilang, kata orang ini ke ini. Jadi tanpa beriman kelihatan saleh. Kotong bilang kotong saleh. Di depan orang kotong bantu orang. Bapak lihat tetap hitam dadolek. Maka Anda perlu Yesus. Undang dia, terima dia. Dia masuk, dia tutup Anda. Andanya hilang. Jadi bikin apapun Bapak lihat putih, putih, putih. Jadi Bapak tuh bukan lihat saya dan saudara. Bapak lihat ada Yesus di hidupnya atau tidak. Makanya Yesus berkata, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku masuk mendapatkan engkau. Waktu engkau di dalam Yesus, Yesus di dalam engkau. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.